Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Kalau Anda sering ngikutin isu-isu pemerintahan daerah, Anda pasti tahu banget kalau tenaga honorer itu ibarat salah satu roda penggerak utama di birokrasi kita. Tapi belakangan ini lagi ada pergeseran besar-besaran nih. Di rangkuman kali ini, kita bakal membedah tuntas sebuah instruksi yang super tegas, larangan rekrutmen tenaga honorer baru di daerah. Kenapa tiba-tiba di stop total? Yuk, kita bahas. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya sekarang, kenapa sih pemerintah daerah dilarang keras buat ngerekrut honorer baru? Ini tuh bukan sekedar imbauan atau saran manis dari pusat loh, tapi benar-benar larangan definitif buat semua provinsi, kabupaten, dan kota. Nggak ada pengecualian. Apakah ini murni cuma buat efisiensi aja, atau jangan-jangan ada bom waktu keuangan yang lagi nunggu buat meledak? Mari kita lihat langsung dari data dan pernyataan resminya. Biar diskusinya lebih gampang diikutin, ini dia poin-poin yang bakal kita bahas. Pertama, soal larangan baru rekrutmen honorer. Kedua, kita bakal bongkar akar masalahnya. Ketiga, kita lihat apa yang disebut lingkaran setan beban anggaran. Dan terakhir, masa depan birokrasi daerah. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama, larangan baru rekrutmen honorer. Jadi begini, Menteri Dalam Negeri kita, Bapak Tito Karnavian, pernah ngasih peringatan yang benar-benar nggak main-main. Beliau bilang, honorer sudah dimoratorium, apalagi kepala daerah tidak boleh ada rekrutmen baru. Pernyataan keras ini dilontarkan waktu rapat kerja Komisi 2 DPR RI Juni 2026. Intinya, ini tuh garis merah. Pemerintah pusat udah mewanti-wanti dengan sangat jelas. Kepala daerah, tolong tutup rapat-rapat pintu rekrutmen baru. Nggak ada tawar-menawar. Lanjut ke bagian kedua, mengungkap akar masalah honorer. Sebenarnya siapa sih mereka ini dan gimana kompetensinya? Kalau kita dengerin bedah masalah dari Pak Menteri, sebenarnya ada dua sisi yang sangat bertolak belakang di lapangan. Di satu sisi, ada tenaga guru dan kesehatan. Nah, kalau yang ini jelas lah ya kontribusinya sangat terasa dan krusial buat pelayanan dasar masyarakat. Dulu pun masih sangat bisa diterima kehadirannya. Tapi, giliran kita bicara soal tenaga administrasi, disinilah biang kerok masalah utamanya. Banyak laporan masuk kalau mereka ini seringkali kurang kompeten. Dan fakta yang cukup bikin geleng-geleng kepala, banyak dari mereka ini ternyata statusnya cuma tenaga bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya. Jadi rekrutmennya tuh lebih karena koneksi pribadi, bukan karena instansi tersebut memang butuh orang. Masuk ke poin ketiga, lingkaran setan beban anggaran. Nah, ini nih efek dominonya. Buat paham konteks keuangannya, kita harus kenal dulu sama istilah kekuatan fiskal lemah. Sederhananya, ini tuh kondisi di mana dompet sebuah daerah sebenarnya tipis banget. Pendapatan aslinya kecil, jadi buat hidup sehari-hari mereka sangat menggantungkan diri pada TKD alias transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Nah, coba bayangin aja, sebuah daerah yang keuangannya masih disubsidi pusat tiba-tiba harus nanggung beban bayar gaji ribuan tenaga administrasi bawaan pejabat tadi. Secara logika finansial, jelas ini benar-benar mencekik anggaran belanja daerah itu sendiri. Dan parahnya lagi, situasi ini tuh menciptakan sebuah siklus yang susah banget diputus. Semacam lingkaran setan gitu. Langkah pertamanya, honorer bawaan ini dibiarkan masuk dan akhirnya numpuk dari tahun ke tahun. Langkah kedua, setelah jumlahnya masif, mereka mulai gelar demonstrasi nuntut kepastian status buat diangkat jadi ASN, entah itu PNS atau PPPK. Masuk ke langkah ketiga, karena tekanannya begitu kuat, pemerintah pusat lewat Menpan RB akhirnya mengakomodir tuntutan ini dengan buka seleksi. Terus langkah keempat, ini puncaknya. Begitu mereka resmi lolos dan diangkat, tagihan gajinya dibebankan kemana? Betul sekali, dikembalikan lagi ke APBD masing-masing daerah. Daerah yang dari awal fiskalnya udah megap-megap, sekarang ketambahan beban permanen yang super berat. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, masa depan birokrasi daerah. Sebagai penutup, mari kita ingat lagi arahan tegas dari Mendagri tadi. Beliau menekankan, rekan-rekan pemerintah daerah jangan ada lagi dulu penambahan honorer. Arahan ini adalah cara drastis pusat buat langsung memotong rantai lingkaran setan yang kita bahas barusan. Dengan nyetop masuknya tenaga bawaan yang nggak jelas urgensinya, pusat berharap Pemda bisa mulai bernapas lega secara finansial. Harapannya, mereka jadi bisa lebih fokus ningkatin kualitas pelayanan, bukan cuma sibuk nambahin kuantitas pegawai. Tapi ya, setelah kita bedah semua rangkuman tadi, ada satu pertanyaan mendasar yang bikin kepikiran. Kalau pintu rekrutmen honorer baru benar-benar dikunci rapat, terus gimana caranya pemerintah daerah ngurusin beban kerja administrasi ke depannya? Apa pegawai yang udah ada sekarang bakal dipaksa kerja 2 kali lipat? Atau mungkinkah larangan ini justru bakal jadi cambuk yang memaksa Pemda buat melek teknologi dan beralih ke digitalisasi secara penuh? Ini adalah realita baru dari birokrasi kita, dan proses adaptasinya pasti bakal menarik banget buat dikawal. Terima kasih udah ngikutin rangkuman penjelasan kali ini. Semoga pemahamannya jadi lebih jelas ya. Tetap kritis dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.